Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumoal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Selamat mendengarkan. Selamat bergabung di Inspirasi dalam 25 menit. Sebuah inspiratif talk show yang tidak bermaksud menggurui, sekedar berbagi kebaikan dengan harapan menjadikan hidup ini lebih berguna dan bermakna. Di tengah hiruk pikuk pemberitaan tentang wabah penyakit yang mendunia, di tengah kabar politik nasional yang dinamis, saat ini kita akan berbincang mengenai Hari Perdamaian Internasional, International Day of Peace. Semoga kita masih mengingat bahwa setiap tanggal 21 September, seluruh dunia memperingati International Day of Peace. Telah hadir bersama kita saat ini secara online, seorang peneliti utama dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. Beliau terakhir menyelesaikan pendidikan di Arizona State University. Dengan hormat saya menyapa Profesor Dr. Hermawan Sulistyo, atau yang disapa dengan sapaan akrab Mas Kiki. Apa kabar Pak Hermawan Sulistyo? Kabar baik, baik sekali ya. Puji Tuhan, bagaimana aktivitas harian saat ini? Ya minimal masih hidup lah gitu. Dengan tengah COVID minimal masih hidup. Saya semua lockdown ini kita isolasi, unit sosial terkecilnya kan keluarga. Iya, betul. Keluarga saya adalah keluarga besar karate karena saya Betul. karate. Jadi di rumah itu ada dojo, ada tim ponnya Papua, ada tim pon dari mana-mana. Kami latihan rutin di sini, masih latihan rutin tiap hari. Normal aja, tapi nggak keluar. Iya ya. Baik Mas Kiki, ini sebelum kita bicarakan International Day of Peace, ini bagaimana pendapat Mas Kiki soal pandemi COVID-19? Kelihatannya ada pandangan yang bertabrakan ini dalam hal prioritas ya. Ada yang prioritas kesehatan, ada prioritas ekonomi. Nah, dengar-dengar Bapak punya alternatif jalan tengah. Bagaimana ini Pak Kiki? Jadi kita penelitian selama 2 bulan di Jawa Timur dengan fokus samplingnya di Surabaya, kota Surabaya. Iya. Surabaya Raya. Jadi Gresik, termasuk Gresik, Sidoarjo. Ya. Apa yang kita dapatkan itu mencari titik keseimbangan antara korban yang bisa ditoleransi dalam tanda petik ya, bisa ditoleransi dengan pertumbuhan ekonomi dan kehidupan ekonomi. Contohnya, satu korban COVID itu sampai dinyatakan sembuh atau meninggal, itu menghabiskan kira-kira biaya 80 sampai 100 juta rupiah. Iya, luar biasa. Kalau fokusnya hanya kesehatan, maka pemerintah harus menyediakan dana, uang sejumlah perkiraan korban yang akan terjadi. Nah, berapa itu untuk Jawa Timur, khususnya untuk Surabaya misalnya, perkiraan proses paling cepat untuk selesainya COVID ini Desember 2021. Paling cepat. Wow. Nah, sampai Desember 2022. Asumsinya adalah tidak ada intervensi. Jadi tidak ditemukan obat COVID misalnya. Satu. Yang kedua, selesainya kapan dengan korban berapa? Iya. Jumlah korban nasional diperkirakan 200.000 orang. Wow. Kalau jumlahnya di atas 200.000 orang, maka kontribusi nyawa dari Jawa Timur itu 10%. Artinya 20.000. Kalau kota Surabaya menyumbang 10%-nya, maka sekitar 2.000, 1.500 sampai 2.000. Maka
harus ada dana pemerintah sekitar 100 juta kali jumlah yang meninggal itu kali 2.000. Nah, hanya untuk yang sakit atau yang meninggal itu gitu. Belum yang lain-lainnya. Artinya kita tidak bisa mengharapkan pertimbangannya hanya kesehatan, karena pemerintah pasti tidak kuat nasional itu. Berapa ribu triliun dia harus korbankan, ya kolaps. Pasti pemerintahnya kolaps, ekonominya kolaps. Ini banyak negara sudah kolaps, sudah masuk resesi. Nah, dari situ kita menghitung bagaimana caranya menurunkan potensi korban ini. Jadi orang sekarang 99% tahu bahwa cuci tangan, masker, social distancing, ya physical distancing itu penting. Nah, tapi tidak banyak orang yang tahu rasa sakit dan biaya yang harus dikeluarkan itu seperti apa kalau kena COVID. Ini membuat saran kebijakan saya dan tim yang saya pimpin kepada Kapolda dan kepada Pemda Kota Surabaya dan Pemda Provinsi Jawa Timur adalah mengubah strategi kampanyenya. Tidak mengajak untuk memenuhi protokolnya saja, tapi kasarnya itu nakut-nakuti orang. Kalau kamu nanti kena itu rasa sakitnya seperti ini. Kalau mati tidak boleh ditengok, tidak boleh dimandikan, segala macam kayak gitu. Sehingga orang takut. Kalau orang takut, maka dia akan cuci tangan, dia akan memenuhi protokol yang lain. Iya. Kelihatannya di Jakarta sudah dilakukan itu. Di mana? Di Jakarta kelihatan sudah dilakukan cara itu oleh Pemda ya? Iya, telat tapi. Oke, Mas Kiki ini. Mas Kiki ini kan dikenal sebagai aktivis, bukan hanya sekarang. Saya secara pribadi mengenal sejak masih mahasiswa. Nah, kembali dari studi di Amerika, Mas Kiki makin dikenal sebagai peneliti, pengamat politik, penulis buku, pemerhati dan praktisi pendidikan. Sebenarnya concern Mas Kiki kemana sebenarnya nih? Concern saya itu menyumbang pada peradaban. Kenapa? Saya tidak berminat menyumbang pada kekuasaan. Oleh karena itu, saya tidak pernah menjadi pejabat di level sekecil apapun. Kepala seksi, kepala bagian, dirjen, irjen, tengjen. Saya nggak pernah berminat termasuk menjadi menteri. Nggak mau saya. Yang apa saya mau kalau pertanyaannya seperti itu tadi, scholar adalah orang yang memberikan kontribusi pada pemikiran dan pemikiran itu pada peradaban. Sehingga kalau saya mati besok kena COVID, pikiran-pikiran saya harapkan masih bisa berpengaruh sampai 50-100 tahun lagi. Itu kontribusi saya itu. Dan ini tidak berubah dari sejak puluhan tahun lalu nih. Tidak ada kebutuhan untuk berubah. Baik Mas Kiki, ini International Day of Peace. Tanggal 21 September kan diperingati secara dunia, International Day of Peace. Sekarang aja gaungnya kok kecil ya karena ada COVID ini ya. Sejak tahun 82 ini diperingati. PBB mendedikasikan hal ini demi perdamaian dunia dan secara khusus demi berakhirnya perang dan kekerasan. Nah, sebenarnya apa yang melatar belakangi hal ini, Mas Kiki? Sebetulnya kan awal-awalnya itu kan dari Perang Dunia. Perang Dunia Pertama, ada Perang Dunia Kedua, gitu ya. Nah, yang menimbulkan korban begitu dahsyat. Orang tuh lupa bahwa korban Perang Dunia Kedua itu ada di mana-mana. Nah, bukan hanya di Hiroshima dan Nagasaki, tetapi orang lupa bahwa korban
di Eropa itu lebih besar lagi, baik korbannya Nazi maupun korban di dalam peperangan itu sendiri. Saya kalau ke Papua itu paling suka salah satunya melihat gua-gua Jepang yang bekas korban-korban tentara Jepang. Peninggalan ya. Iya, itu kan pada tahun-tahun itu sudah digunakan bom napalm. Nah, karena ini perlu diperingati supaya orang ingat tidak menjatuhkan korban lagi. Iya. Yang menjadi pertanyaan saya kemudian adalah siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang jadi korban. Kalau kita ke Smithsonian Institution, di Museum Smithsonian itu ada replikanya Enola Gay. Enola Gay itu adalah pesawat dan bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, dulu itu ada teks di bawahnya bahwa pilot yang menjatuhkan bom itu pahlawan Perang Dunia. Dulu. Karena dia menghentikan Perang Dunia Kedua. Sekarang kalau kita ke sana itu nggak ada teksnya, kosong. Kenapa? Karena ada revisi sejarah yang dia bom itu seluruh kota, termasuk anak-anak, termasuk kaum perempuan, termasuk warga sipil yang tidak ada sangkut pautnya dengan perang. Jadi kalau ribuan orang dia bom mati, padahal orang itu anak-anak, perempuan, segala macam, maka dia bukan pahlawan perang, dia penjahat perang. Perspektif sekarang ya. Diputar balik, siapa jadi penjahat, siapa jadi korban gitu. Dan perdebatan ini belum selesai sampai sekarang. Sehingga bagi saya jangan mempahlawankan seseorang ya, karena suatu saat dia jadi pengkhianat, suatu saat dia mungkin jadi korban. Karena tafsir tentang sejarah dan dalam hal ini sejarah kekerasan itu selalu berubah. Wah, Mas Kiki pelihara ini ya, burung apa ini? Banyak burung, saya banyak sekali. Nah, gini Mas Kiki, secara umum kan orang mengenal damai, peace, itu artinya ketiadaan perang, tidak ada permusuhan, tidak ada kekerasan. Nah, agar kita bisa menghindarinya baik-baik ya di masyarakat sekarang, sebenarnya apa akar masalahnya sehingga ada perang, ada permusuhan, ada kekerasan saat ini? Sumbernya banyak ya. Kalau kita bicara mengenai akar-akar persoalannya, karena biasanya yang diketahui orang itu, dipelajari itu adalah sumbunya, triggernya. Penyebab. Yang men-trigger, yang meletupkan itu apa. Tetapi di bawah itu ada banyak persoalan. Misalnya alienasi ekonomi. Orang secara ekonomi tersingkir, kelompok-kelompok yang secara ekonomi tersingkir. Alienasi politik, gitu. Orang kelompok-kelompok yang teralienasi dalam proses pengambilan politik, gitu ya. Kalau dia numpuk sekaligus dan terjadi di dalam satu negara, maka yang terjadi seperti kita lihat pada tahun 98 itu. Orang marah, bergolak, memberontak, dan berbagai pemberontakan lain yang belum pernah selesai seperti sekarang di Papua. Kalau itu terjadinya antar negara, bahwa satu negara merasa diperlakukan tidak adil oleh negara yang lain, maka terjadilah peperangan. Sumbernya itu macam-macam. Ekonomi, politik, kebudayaan, bahkan orang tahu dulu ada perang di
Amerika Latin itu hanya karena masalah sepak bola gitu. Iya, jadi merasa dicurangi, ribut berantem, terjadi perang. Jadi udah masalah pride. Iya. Nah, akhir-akhir ini yang terjadi adalah keyakinan keagamaan. Nah, Keyakinan agama yang menimbulkan konflik gitu. Karena orang mengkafirkan orang yang lain gitu. Semua berkhotbah atas nama agama dan atas nama Tuhan gitu. Nah, sementara keyakinan mengenai ilahiyah, keyakinan Tuhan, tentang Tuhan dan tentang kehidupan setelah mati itu kan belum ada bukti empiriknya yang dialami oleh orang itu. Iya. Saya yakin, saya Muslim, saya yakin dengan keyakinan saya supaya menerjemahkan keyakinan itu mencapai tahap orang baik yang bisa masuk surga gitu kan. Iya. Nah, kalau saya tanya diri saya, apakah surga itu benar-benar ada? Ada menurut keyakinan saya, benar ada. Pernah lihat? Pernah nggak orang ke surga terus pulang lagi gitu? Kan nggak ada. Iya. Nah, jadi ini problem yang paling serius dalam 20 tahun terakhir di dunia. Di dunia, bukan hanya di Indonesia ya? Bukan hanya di Indonesia. Bagaimana orang yang berjuang untuk separatisme seperti ISIS gitu. Iya. Itu Syam, Syria, bagaimana mau mendirikan negara baru yang kakinya, wilayahnya ada di dua buah negara yang sudah hidup sebelumnya gitu, yang sudah ada. Ya. Itu sulit dibayangkan. Gitu. Ini kan jadi masalah. Iya. Ya, kemudian Mas, dalam keadaan seperti ini, orang kemudian semua merindukan adanya damai, termasuk yang diperingati ini kan, International Day of Peace. Ya. Nah, semua orang kemudian merindukan keadaan tanpa permusuhan. Nah, lalu kemudian ada kata yang paling indah ini, rekonsiliasi. Setelah konflik, setelah ribut dan sebagainya dan korban, muncul kata rekonsiliasi. Bagaimana Pak memahami kata rekonsiliasi ini supaya semua, bukan hanya di skala global, tapi dalam skala komunitas kecil, keluarga kan kadang-kadang ada konflik. Bagaimana rekonsiliasi ini? Bagaimana sebaiknya? Selama ini yang terjadi rekonsiliasi dimanapun di dunia itu justru dimulai dengan ketidaksepakatan. Sehingga to reconcile, melakukan rekonsiliasi itu karena tidak sepakat. Padahal kunci dari rekonsiliasi adalah kita harus bermula dari kesepakatan. Yang dibahas dalam proses-proses rekonsiliasi itu jangan perbedaannya dulu untuk disatukan. Dimulailah dari persamaan. Contoh, kalau skala-skala kecil konfliknya menyangkut agama, menyangkut keluarga, komunitas, komunitas lah. Persamaan itu apa? Persamaan itu dari kelompok apapun tentang peran mama, peran perempuan, peran ibu-ibu. Maka mulailah rekonsiliasi dengan pada kelompok ini. Yang satu, yang kedua, status anak-anak gitu. Semua komunitas pasti berkeinginan anak-anak mereka, generasi berikutnya itu akan tumbuh lebih baik dan lebih bagus lah, lebih hebat dari generasi yang berkonflik. Maka mulailah dari situ gitu. Tapi namanya orang kan konflik ribut ya, yang dicari ya perbedaannya dulu gitu. Oh, dia agamanya beda sama saya, kan gitu yang terjadi.
Nah, apa ukurannya sebuah masyarakat itu hidup dalam damai? Ukuran sederhana aja supaya kita semua mencari parameter itu. Nggak ada. Oh. Yang disebut hidup dalam damai itu ilusi. Itu hanya ada di Injil dan di Al-Quran. Dan yang sering dikutip-kutip sekarang itu justru ayat-ayat yang tentang perang, bukan yang tentang damai. Ini kan jadi masalah gitu. Iya. Jadi pertanyaannya bukan apa yang nggak akan ada, itu ilusi, itu orang damai itu. Tetapi orang kan merindukan suasana damai. Apalagi dalam International Day of Peace ini, spirit yang didengung-dengungkan kan adalah damai. Yang merindukan itu damai, dunia damai itu kan kaum ilusionis. Kenapa? Saya ini muslim, saya udah naik haji berkali-kali, saya umroh berkali-kali, saya punya pondok pesantren. Banyak teman saya orang-orang Islam yang lebih suka perang kok daripada damai. Dia lebih suka memasang bendera ISIS daripada bendera merah putih. Nah, jangan kira di Kristen juga nggak ada. Kasus-kasus di Belgia, kasus di Prancis, di Belanda, dan sekarang di Amerika, itu sama aja. Masih banyak tugas kita. Minimal kalau nggak mau damai, jangan bikin ribut gitu lah. Iya. Jadi kalau bikin ributannya nggak apa-apa, asal jangan bawa golok, bawa senjata gitu. Ya, kalau bawa golok, dia yakini dengan keyakinan keagamaan, mati pun dia yakin dia masuk surga gitu. Wow. Padahal itu masuk neraka itu. Iya. Baik Mas, ini nggak terasa bincang-bincang dengan Mas Kiki ini pasti bisa panjang ini. Kalau kita camping dulu itu bisa sampai subuh itu kita masih diskusi. Ya, kita mau mengakhiri Mas. Sekarang kan topik kita adalah ini apa namanya International Day of Peace. Silakan Mas di bagian akhir ini sampaikan inspiratif closing statement buat pendengar Maestro agar bisa memaknai keadaan sosial saat ini, keadaan spirit International Day of Peace saat ini. Silakan Mas Kiki. Jadi meskipun secara logis surga itu hipotetis, harus dicatat juga bahwa neraka itu pun hipotetis. Iya. Jadi kalau kita tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian, maka kita cari surga di bumi aja. Nah, kalau surga di bumi itu tidak mungkin tercipta, tidak mungkin kita temukan selama otak kita masih perang, konflik, bunuh orang. Nah, itu saja bagi saya cukup. Kalau nggak mau damai, jangan bikin ribut gitu lah. Iya. Dan itu akan punya kontribusi pada peradaban dan pada dunia, peradaban perdamaian dunia yang sangat luar biasa. Peradaban dunia yang lebih maju tentu saja ya Mas Kiki ya? Iya, betul sekali. Oke. Baik, terima kasih Mas Kiki ya, terima kasih. Yuk, sama-sama. Demikian bincang-bincang inspiratif dengan Bapak Profesor Dr. Hermawan Sulistyo atau lebih familiar dipanggil dengan Mas Kiki. Seorang pemerhati masalah sosial politik yang tentu saja melakukan pendekatan dari sisi peradaban. Seorang peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan tentu saja melakukan pendekatan dari kajian ilmu pengetahuan. Semoga 25 menit ini memberi inspirasi kemajuan, berguna dan bermakna. Selamat memaknai International Day of Peace yang diperingati secara dunia setiap tanggal 21 September. Membangun masyarakat yang damai. Selamat membangun masyarakat yang damai mulai dari keluarga masing-masing, mulai dari diri sendiri, dan berdasarkan kajian kita bersama tadi, mulailah dari cara kita berpikir. Selamat dan sukses untuk pendengar Maestro dimanapun berada. Saya Ronald Kumawal di Bandung. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti program Inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumawal dari BNB,
Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda.